Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku ingin melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu dalam proses pembuatan Shetland shawl. Nah, kemarin kan sudah selesai pada bagian edgingnya. Nah, kali ini kita akan mencoba mulai untuk membuat bagian bordernya, yaitu bagian ini ya. Berarti ini kalau seperti di diagram ini. Nah, ini kan bordernya itu dibagi dalam 4 bagian A, B, C, D. Nah, pola untuk membuat border ini akan terdiri dari 78 row keliling. Kalau ingin membuat persis seperti step by step polanya ini, nah ini kita akan mulai itu bagian A, B dulu. Jadi A dan B kita buat dulu sebanyak 78 row ini, kemudian disisihkan, lalu lanjut mulai D dan C dengan pola langkah yang sama sebanyak 78 row ini. Nah, baru nanti mulai yang tengah begitu. Kalau kita ingin persis seperti langkah-langkah yang ada di pola ini. Tapi sepertinya kali ini aku akan sedikit modif aja untuk langkah-langkahnya, yaitu jadi aku rencananya itu nanti nggak aku tetap dibagi 4, karena harus ngikutin polanya itu kan tetap bagi 4, cuma nanti sekali jalan semuanya keliling. Aku ada beberapa alasan maka aku bikin seperti itu, karena aku orangnya nggak terlalu suka yang terlalu ribet. Itu satu, karena aku orangnya nggak terlalu telaten. Nanti kalau terlalu ribet malah bikin stres. Kedua, karena seperti aku bilang kemarin kan aku bikin benangnya ini aku gulung dari beberapa benang, berapa warna benang, 4 warna benang. Nah, kalau aku buat nanti separuh jalan dulu, nah takutnya nanti separuh jalanan ini akan pakai warna, misalnya dari gading ini lanjut terus mungkin selesai masuk sampai ke yang benang abu-abu. Nah, takutnya nanti pas mulai yang di sini mulai benang hijau atau abu-abu dan hijau. Nah, jadi kan sepertinya kelihatannya kurang kurang bagus aja lah ya. Nah, kalau aku jalankan mutar, nah itu kan benangnya itu akan lanjut. Jadi mulai dari pinggir sini nanti warna gading, terus mungkin lanjut puter warna abu-abu, lanjut hijau, dan mungkin nanti tengahnya baru mungkin ungu. Nah, mungkin akan lebih kelihatan lebih sedikit oke lah dalam pertukaran warna benangnya. Itu alasan yang kedua, seperti itu. Nah, jadi aku akan coba buatnya sedikit aku modif aja dari tahap-tahapnya itu. Oke. Nah, di sini untuk buat border kan kalau kita baca di polanya ini, di sini tertulis kita harus pick up
261 stitches ya, untuk separuh bagian. Untuk separuh bagiannya ini pick up 261 stitches. Nah, dari 261 stitches itu dibagi dua. Jadi nanti untuk bagian A nya itu pick up nya 129. Nah, nanti untuk bagian B nya 129 lagi. Nah, dari situ untuk diikuti langkah-langkah polanya. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan rinci bagaimana kita pick up-nya. Maksudnya untuk, kan ini waktu kita bikin edging kan terdiri dari 64 sudut-sudut bagian ini. Jadi 64 langkah set edging. Nah, jadi tidak dijelaskan secara rincinya untuk dari satu bagian ini ambil berapa stitches. Nah, seperti itu tidak ada penjelasannya yang detail. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba hitung sendiri supaya nanti itu mengambil stitchesnya itu istilahnya even gitu. Jadi misalnya dalam satu sudut ini misalnya keambil 5 semua. Nah, nanti baru beres keseluruhannya. Karena kalau nggak diatur, takutnya nanti misalnya kita langsung ambil aja misalnya 6, ternyata kurang. Nah, jadi harus betul-betul harus dihitung. Nah, akhirnya saya mencoba menghitungnya dengan manual aja, dengan cara-cara aku sendiri aja. Nah, di sini aku coba bikin kan, kita kan tadi bordernya kan dibilang bagian A, B, C, D. Nah, sudut yang setelah kita bikin kemarin ini bikin edging. Nah, sudut ini kan ada jumlahnya 64 ya. Nah, sini aku coba tulis sudut yang dibuatkan 64. Lalu 64 itu yang harus kita bagi rata ke 4 sisi ini. Jadi 64 kita bagi 4 dapatlah 16. Nah, berarti masing-masing sisi ini nanti akan ada 16 sudut. Jadi maksudnya 16 sudut ini. Sudut dari edgingnya ini misalnya seperti ini, nanti itu seperti ini. Nah, ini ada jumlahnya 16. Nah, di sini pun 16, ini 16 supaya semuanya rata. Nah, sementara kan di polanya tertulis sini saya baca pick up 261 ya. Jadi misalnya di sini kita supaya untuk enak hitungnya pick up 261 stitches ya, pick up 261 stitches. Nah, untuk bagian A di pick up-nya tertulisnya 129 stitches. Nah, nanti untuk B juga 129 stitches. Nah, yang berartinya nanti untuk C dan D juga sama. Nah, kalau kita jumlah ini A dan B 129, kita jumlah ini menghasilkan 258 stitches. Ya. Nah, berarti kan belum cocok dengan ini yang awalnya dibilang pick up 261 stitches. Nah, ini masih ada 3 stitches. Nah, di sini di polanya ditulis bahwa 3 stitches itu nanti untuk membuat hairbone meter, namanya hairbone meter. Jadi untuk di sudut sini katanya itu hairbone meternya itu seperti yang untuk ini, membentuk ini garis ini pada masing-masing sudut itu.
Nah, itu dia yang disebut, kalau di sini tertulisnya nih untuk ininya nih. Nah, di sini tertulisnya itu 3 stitches for herringbone meter, seperti itu. Nah, jadi berarti kan 3 stitches itu nanti untuk di sudut sini ya. Nah, jadi sekarang kita tentukan dulu ini, jadi yang 129 ini harus disebar, ambil stitchesnya itu di sepanjang sisi, salah satu sisi ini harus sama supaya nanti jatuhnya nggak terlalu mengkerut di sana dan terlalu tegang di tempat lain karena nggak seimbang. Nah, jadi kita harus ngitung. Nah, jadi ini kalau jadi kan ini saya coba aja dari, kan ini tadi dibagi 64 dapat 16. Nah, berarti sini nanti dapat 16 sudut. Di sini pun ada 16 sudut, di sini juga 16 dan ini 16. Nah, kita untuk bagian pojok itu kan nanti harus pick up-nya itu nggak bisa sama karena kan itu nanti akan membelok, edging-nya itu akan membelok seperti ini. Nah, kalau waktu belok, kalau kita ambil pick up sama stitchesnya nanti, itu nanti bisa terlalu tegang seperti itu. Jadi harus lebih sedikit dia nanti di sini. Ambil stitchesnya harus lebih sedikit supaya nanti dia bagus seperti ini. Jadi dia beloknya itu bagus, nggak terlalu tegang nanti. Nah, itu harus kita pikirkan juga. Nah, jadi cara saya dari yang 16 sudut ini kita ambil untuk bagian pinggir-pinggirnya itu 1,5 sudut. Kalau sini saya ambilkan, jadi ini misalnya ini setengah sudut, jadi setengah sudutnya ke sini. Nah, ini 1 sudut, ini 1 sudut juga, ini setengah ke sini. Nah, jadi untuk satu bagian sini, sisi sini kita ngambilkan di sini setengah berarti 1. Nah, ini 1 berarti 2, berarti kita ambil 3, ya kan? Nah, kita kurangin 16 sudut ini tadi, kita kurangin 3, sisa 13 sudut. Nah, ini sisa 13 sudutnya itu dari sini ke sini, itu yang 13 sudut. Yang itu ini setengah sudut, setengah ini 1. Nah, jadi kita coba untuk menyebarkan yang 129 itu dengan cara pertama kita coba dulu 129 kita bagi 13, kan? Kita bagi 13 karena kan ini ada 13 sudut, ya kan? Kita bagi 13. Nah, itu dapatlah angka yang nggak bulat, jadi 9,9 sekian. Nah, itu kan sementara kita kan ini stitches yang mau diambil, nggak bisa yang koma-komanya. Nah, jadi harus kita pikirkan lagi. Nah, jadi ini kan kita coba catat di sini, ini 13, ya kan? 13 sudut 13 sudut satu sisi. Nah, di ujung sininya itu ada 1 sudut sama setengah, ya kan? Nah, di sudut sebelah sininya ada 1 dan setengah. Nah, jadi kita bulatkan ini yang untuk yang 13 ini kita
bulatkan untuk bagian-bagian masing-masing sudutnya, kita pick up nanti 9 stitches. Nah kalau 9 kita kalikan ke 13, berarti baru dapat 117 stitches ya. Nah terus pada bagian yang satu sini, sudut sini dan sudut sini, kita pakai pick up 5 stitches. Yang satu sini juga 5 stitches. Nah ini yang 117 setelah kita tambah 55 itu kan berarti tambah 10, berarti dia dapat 127. Sementara kan kita butuh 129, berarti kurang 2 ya kan. Nah kurang 2 berarti yang untuk di setengahnya ini tadi kita pick up 1 stitches. Nah yang setengah ini pun 1 stitches. Komplit kan, dapat berarti 129 tambah 2 ini kan 127 tambah 2 berarti 129. Udah klop kan dengan yang ini yang harus tadi menurut pola. Nah tinggal yang untuk 3 ini kan, di antara ini kan dia harus antara A dan B jumlahnya kan harus 261, berarti kan harus ada 3 di sudut sini kan, pick up stitches 3 di sini. Nah jadi ini kan untuk salah satu sudut nih, sini 1 sini 1, nanti kan untuk di bagian situ juga berarti dia ada 2 tambah yang 3 berarti ini 5. Nah jadi yang setengah-setengah yang ini itu nanti pick upnya 5 juga seperti itu. Nah nanti tinggal kelilingnya akan seperti itu juga. Jadi kita pick up di sini untuk yang sudut ini, untuk bagian sudut kita pick up 5 stitches, kemudian nanti ini 5. Nah lalu nanti sudut-sudut yang di sini yang ada 13 itu nanti masing-masingnya kita ambil 9 stitches, kemudian balik lagi ke sudut sini 5 lagi, dan ini 5 lalu 5. Nah nanti baru ini yang 13 sebelah sini pun 9 lagi, 9. Nah begitu seterusnya sekelilingnya. Nah mudah-mudahan jelas ya caranya. Salah satu cara yang saya pakai untuk membagi jumlah stitches yang sudah tertentu, tapi kita tidak ditentukan persis untuk membagi-baginya. Jadi ini salah satu cara saya yang ya mudah-mudahan simple, nggak terlalu rumit. Udah saya pick up stitchesnya. Nah untuk di masing-masing hitungan itu saya beri tanda dulu supaya nanti nggak repot. Nah ini yang saya maksudkan kan, ini kan untuk masing-masing sudut nih. Nah untuk bagian sisi sini kan ada 13 nanti tuh. Nah di masing-masing 13 itu ada 9 stitches. Ini kan kalau kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah jadi dari antara satu tanda ke satu tanda ini untuk satu sudut itu ada 9. Nah ini adalah bagian dari yang salah satu sisi. Nah kalau untuk sudutnya, ini yang tadi saya maksud sudut itu yang masing-masing 5 ada 3 kan, satu setengah, 1. Nah itu kan ada 3, dibutuhkan 3 sudut. Nah ini dia, ini saya kasih tanda yang beda supaya mengingatkan aja pas kalau waktu merajutnya nanti, oh pas sudah dekat tanda yang seperti ini, tandanya sudah mau mendekati ke sudut. Nah nanti kalau ada stitches yang berbeda, nah jadi udah siap-siap aja gitu kan, supaya untuk menolong aja ini. Nah ini kan pas sudah sampai sudut kan tadi saya bilang pick up 5 kan. Nah ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya kan. Nah terusnya ini kan yang 1.
Nah sekarang kan ini setengah-setengah, nah setengah-setengah kan jadi 1 juga kan, nah 5. Nah juga cuman ini saya tandain aja, tetap saya kasih tanda supaya membatasi antara yang 5 pertama sama 5 kedua. Nah sama ini saya kasih tanda juga, karena ini yang 3 tadi, 3 stitches yang di sini dibilang tadi untuk herringbone meter itu, jadi supaya untuk pengingat juga ini. Nah jadi ini kan 1, terus di sini 3, jadi 1 2 3 4. Nah terus 1 lagi, ini kan tadi yang saya bilang 1, ini kan di sini kan 1, nah terus 1 terus 3. Nah ini dia seperti ini, kira-kira seperti ini nanti pick upnya. Nah jadi dari antara yang ini yang mulai 5 ke sini, sudut yang berikutnya, ini sudut yang berikutnya, nah ini dia, nah ini dia sudut berikutnya. Nah ini dia dari antara sini tanda, ini kan tanda ini. Nah ini di sini nanti ke sini 5, terus ini 1, terus 3, terus 1, terus 5. Nah ini dari sini, dari tanda yang ini ke tanda yang ini ada 13 nih kan. Ini kan masing-masing 9 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ya kan, itu dia. Nah jadi seperti itu. Nah di sini nanti sedikit akan saya coba kasih teknik untuk pick upnya, karena kan baru separuh yang saya pick up. Nah ini kita akan pick up lagi untuk separuh berikutnya. Nah ini kita mulai untuk pick up. Nah ini yang untuk di pick up di sudut ini yang butuh 9. Nah untuk gampangnya pick up ini salah satu cara pick up itu yaitu dengan menggunakan jarum crochet pakai hook ya. Nah ini kan kalau waktu kita bikin edgingnya antara dari satu sudut ke sudut itu kan sebetulnya kemarin kan itu terdiri dari 16 row kan. Nah itulah 16 row, sementara kita hanya perlu pick up 9 tadi kan, hitungannya 9 tadi kan. Nah jadi nggak di setiap row-nya itu kita pick up stitches, jadi kita atur aja dia untuk dari sini ke sini kita ambil 9. Nah ini kan tadi udah saya coba ambil 3, jadi nah caranya kayak gini, kita ke stitches berikutnya kita ambil pakai hook gini. Nah terus kita masukkan ke jarumnya, jarum knitnya gitu. Nah ada 4 ya, ini 4. Terus jadi kita atur aja supaya jaraknya itu stabil. Nah ini 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, selesai 9, masukkan tandanya. Nggak harus sih ini tanda yang ini ya, maksudnya sebetulnya tanda-tanda itu hanya sebagai bantuan aja untuk kita mengingat. Jadi kalau nggak ditandai gini, misalnya kita ambil 999 tanpa ditandai, ternyata nanti takutnya ada salah hitung. Nah, di mana nyari hitungannya yang salah itu di mana, itu kita repot. Tapi kalau kita misalnya pakai tanda gini, kita bisa hitung masing-masing ini 9. Nah, ini juga untuk supaya lebih aman juga, supaya nggak terlalu banyak salah hitung. Sebelum kita mulai yang untuk 9 yang berikutnya, ini kita hitung lagi sekali lagi. Betul-betul kita cek aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah yakin kita ini 9 kan? Baru kita bikin yang pick up yang berikutnya. Kita pick up lagi 9 lagi, karena ini kan baru mulai nih untuk untuk sisi berikutnya, karena ini kan yang ini kan terakhir nih, yang bagian yang 5 ini tanda ini, berarti ini kan baru mulai nih, baru ada 9-nya, ada 1, 2, 3, baru 3. Sementara kan kita perlunya ada 13 nanti itu kan, 13 kelipatan 99 seperti itu. Nah, jadi berikutnya kita pick up lagi ke stitches lagi, hitungannya dari 1 lagi. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat lagi 9 lagi kan, dapat 9 lagi, kita kasih tanda lagi. Nah, begini seterusnya sampai sekeliling selesai. Ini supaya tandanya nggak lepas, kita kasih stitches. Nah, seperti ini, lanjut sampai nanti semua. Kalau pas ketemu di bagian sudut, ini kan saya tandain ini hitungannya, berarti mau mendekati sudut. Nah, itu nanti hitungannya ini yang 5, ada 3 bagian itu 5. Yang penting kalau sudah mendekati, itu kita hitung lagi dari yang sisi sebelumnya, kita hitung benar-benar yakinkan itu ada 13.
13 dari isinya masing-masing 9 stitches seperti itu. Oh ya, ini tadi belum saya jelaskan, ini ada benang yang sudah putus ini adalah benang yang hasil sambungan yang kemarin kan saya bilang saya mau langsung sambung. Nah ini dia, saya udah sambung, ini bagian dari sambungan, ini sambungan dari sisi yang awal, terus ini yang akhir. Nah terus ini disambung. Nah ini sisa benangnya biarkan aja, nanti tinggal diselip-selipkan aja seperti itu. Nah ini kita lanjut dulu pick up semua sebelum kita bisa mulai polanya, pola bordernya. Demikian, nanti kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.